Sebelum penelitian hebat dimulai, ada satu hal yang harus dibangun dulu. Bukan pertanyaan riset, tapi sebuah janji. Janji untuk mencari kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Nah, fondasi dari semua itu ya etika, dan ini adalah peta jalan etis kita. Kedengarannya simpel banget kan? Penelitian itu ya melibatkan orang, tapi justru disinilah letak kerumitannya. Begitu kita berurusan sama manusia, etika tuh bukan lagi sekedar checklist aturan, tapi jadi kompas moral kita. Anggap aja ini peta jalan yang bakal nuntun setiap langkah kita dalam perjalanan penelitian. Oke, kita mulai dari pemberhentian pertama di peta jalan kita. Kenapa sih etika penelitian ini penting banget? Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja tanggung jawab utama yang harus dipegang sama setiap peneliti. Anggap aja ini prinsip-prinsip yang jadi pemandu kita di setiap persimpangan jalan nanti. Coba kita lihat satu persatu. Melindungi partisipan, membangun kepercayaan, menjaga integritas. Ini tuh bukan sekedar daftar yang bisa dicentang loh. Ini kompas moral kita. Coba deh, pikirin soal membangun kepercayaan. Tanpa itu, mana mungkin ada penelitian yang jujur kan? Jadi, setiap poin ini intinya adalah untuk memastikan pencarian kita akan pengetahuan itu nggak pernah mengorbankan sisi kemanusiaan kita. Nah, banyak orang mikir etika itu baru penting pas kita udah mulai kumpulin data. Eits, jangan salah, justru pemikiran etis itu udah harus dimulai dari tahap paling awal, pas kita nentuin apa yang mau diteliti dan kenapa. Dan ini pertanyaan kuncinya, yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Riset yang saya lakuin ini bakal bikin hidup orang yang saya teliti lebih baik, atau malah sebaliknya? Karena pada akhirnya, penelitian yang keren itu bukan cuma yang bisa jawab rasa penasaran kita, tapi juga yang bisa kasih dampak positif buat komunitas yang kita pelajari. Kepercayaan itu kuncinya ya transparansi. Jadi, jangan sampai ada agenda tersembunyi. Kalau dari awal bilangnya mau neliti kebiasaan belajar, ya udah fokusnya di situ. Jujur juga soal siapa yang ngasih dana risetnya. Kejujuran dari awal itu fondasi paling kuat buat hubungan sama partisipan. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Turun langsung ke lapangan. Tujuan etisnya udah jelas. Sekarang, waktunya kita ketemu dan ngobrol sama orang-orang. Disinilah teori-teori etika diuji di dunia nyata. IRB atau Dewan Peninjau Institusional. Wah, namanya kedengeran serem dan birokratis banget ya. Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Lembaga kayak gini tuh ada karena dulu banyak banget penelitian yang gak etis. Jadi jangan anggap mereka sebagai penghalang. Tapi anggap mereka sebagai partner kita. Partner buat mastiin keselamatan dan hak-hak partisipan kita terjaga. Mereka itu ada buat ngebantu kita, bukan ngehambat. Prosesnya tuh sebenarnya simple kok, kalau kita pecah jadi 3 langkah ini. Pertama, kita nilai dulu apa aja potensi risikonya, jujur aja. Kedua, kita siapin formulir persetujuan yang gampang dimengerti. Terus yang ketiga, kita ajukan deh bodi tinjau. Tiap langkah ini tujuannya cuma satu, melindungi partisipan. Formulir informed consent ini bukan cuma selembar kertas buat ditandatangani ya. Ini tuh semacam kontrak kepercayaan. Di dalamnya, kita harus jelasin semuanya, mulai dari tujuan risetnya apa, sampai risikonya apa aja. Tapi dari semua poin itu ada satu janji yang paling penting. Jaminan kalau partisipan boleh mundur kapan aja tanpa harus kasih alasan. Nah ini nih yang benar-benar ngasih kekuatan dan kendali ke tangan mereka. Eits, jangan pikir tugas kita selesai setelah data terkumpul. Justru tanggung jawab etis kita terus berlanjut. Sekarang kita masuk ke bagian gimana etika berperan waktu kita menganalisis dan nulis laporan. Ingat, cara kita nyeritain hasil penelitian itu sama pentingnya dengan cara kita ngumpulin datanya. Ini janji yang gak boleh banget dilanggar. Kerahasiaan. Orang-orang itu udah percaya sama kita, mereka udah mau berbagi cerita. Pas kita nulis laporannya, kepercayaan itu harus kita jaga mati-matian. Pakai nama samaran buat orang dan lokasi itu bukan sekedar formalitas loh. Itu adalah perisai yang kita bangun buat melindungi mereka yang udah bikin penelitian kita ini jadi mungkin. Coba deh perhatiin contoh ini. Bahasa itu benar-benar punya kekuatan. Kalau kita pakai kata subjek, kesannya mereka pasif kayak objek di bawah mikroskop. Beda kan kalau kita pakai partisipan, mereka jadi kolaborator aktif. Atau daripada bilang orang Hispanik secara umum, lebih spesifik, sebutin kebangsaannya. Ini nunjukin kita menghargai identitas mereka. Pada akhirnya, pilihan kata kita itu cerminan rasa hormat kita pada mereka sebagai manusia. Oke, ini dia 3 dosa terbesar dalam penelitian. Menekan, memalsukan, atau mengarang data. Integritas kita sebagai peneliti dan bahkan seluruh dunia sains itu bergantung pada kejujuran mutlak. Ini juga berlaku buat siapa yang dapat kredit. Hindari yang namanya kepengarangan hadiah. Masukin nama bos padahal dia nggak kerja apa-apa. Dan hindari juga kepengarangan hantu. Nggak masukin nama peneliti junior padahal dia yang kerja keras. Semua harus adil. Nah, saat kita mendekati akhir pembahasan kita, penting banget buat diingat.
Etika itu bukan checklist yang bisa kita selesaikan terus dilupain. Ini tuh pola pikir, sebuah tanggung jawab yang akan terus melekat sepanjang karir kita sebagai peneliti. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu skenario. Dilema yang bisa aja terjadi di lapangan. Nggak ada jawaban gampangnya di buku teks kan? Ini bukti kalau etika itu bukan cuma aturan di atas kertas, tapi pilihan-pilihan sulit yang harus kita buat di dunia nyata. Jadi, apa yang bakal kamu lakukan? Pertanyaan ini yang ngingetin kita semua kalau perjalanan etis seorang peneliti itu nggak pernah benar-benar selesai.